Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perekaman pergerakan ISG yang hampir sampai 7000 dan ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Cuan, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.994, menguat 0,25%. Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,7 triliun. Tutupannya di 6996, angka cantik ya. Berarti naik 2 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya masih sama, arahnya masih berpeluang ke atas. Target arah masih sama, resisten 7000, tembus itu ya kemungkinan besar minggu ini bisa nge-swing atas. Targetnya 7100. Pokoknya 1-2 minggu ini kita lihat 7100 disentuh, dan setelah itu nah baru arahnya kemana. Kemungkinan sih ada koreksinya karena itu resisten kuat dari Oktober 2022, 7100 sampai 7130. Berarti ada potensi upside kalau bisa kuat naik 2% dengan kondisi sekarang. Jadi ya selama masih sahamnya masih oke ya hold aja. Kalau ditanya beli saham apa ya cari yang dekat-dekat support atau yang koreksi-koreksi tipis tuh saham-saham big cap. Kalau memang ada kekuatan buying power ya masuk aja. Tapi disclaimer ya seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1290 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Medco rebound waktu hari Jumat belum besar, dan hari ini ada koreksi biasa ya wajar, dan tutupannya di 1290 ya nggak masalah. Mungkin nggak sih koreksi kalau melihat saham-saham yang cuman koreksi tipis habis tugas lagi ya Medco masih aman. Kalau yang punya dari bawah ya follow the trend aja. Kalau yang mau beli di harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Misalnya gagal bertahan di atas 1260, cut dulu sekitar 3,5% ya silahkan. Targetnya ini Medco kemungkinan besar kalau ISG masih bisa nge-swing atas 7100 tembus 1435 tuh masih oke lah. Masih bisa lah dia potensi upset sekitar 10% untuk Medco, seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di 414, menguat 0,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa juga ini chartnya belum update ya, dan tutupannya di 414 doji, tapi aman. Pokoknya di atas 400 tuh aman. Dia tadi sempat ke 402 terus naik lagi ya. Sangat berpeluang masih arah Elsa 440. 1-2 minggu ini, pokoknya 10 hari ke depan lah, seminggu ini dan minggu depan ya. Pokoknya kalau ISG itu 7100 arahnya, Elsa peluang besar tetap 440. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di harga 1350, terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas lagi di support, cuman belum mampu naik. Tapi menurut saya Pegas masih oke karena masih disupport. Kalau yang beli dari atas ya kurang oke. Tapi kalau yang baru beli di bawah ya nggak masalah, pas saja bener. Kalau yang beli di atas strategi average down ya juga boleh, silahkan ya. Dan sama, karena sentimen Pegas nih kan DPR nggak setuju ya dengan kenaikan harga gas. Jadi itu yang jadi sentimennya. Kalau nggak salah laporan keuangannya ya, saya kurang update juga nih. Kalau ISG rebound minggu ini tetap Pegas rebound. Target Pegas rebound tuh ya minimal bisa 1400 sampai 1410 itu ya. Seperti itu tuh Pegas. Kalau mau spekulasi buy, mau nggak pakai stop loss, silahkan atur aja masing-masing. Tapi mestinya Pegas nih bertahan jelek-jeleknya ya. Kalau turun dulu, nge-swing ISG turun 1200 untuk Pegas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup terkoreksi 2,48% ke harga 1375. Langsung saja ke teknikalnya. PGO tutupannya di 1375 dan dia mulai konsolidasi di atas. Cuman Bapak Ibu perhatikan volume membesar. Bisa jadi tetap ada buying power, ada akumulasi dan nge-swing atas lagi ya. Dan kondisi seperti ini memang harga-harga nanggung. Kalau beli di harga sekarang tapi belum pasti juga turun. Bisa aja harga-harga nanggung kembali rebound ya. Contohnya banyak tuh yang sekarang masih terus naik. AMMN dikasih koreksi dikit, harga-harga nanggung naik lagi ya. Tapi ingat, nggak selalu saham seperti itu pergerakannya, harus punya plan. Kalau nggak sesuai plan seperti apa, mau di
perbaiki sahamnya di cut loss atau di average down ya. Seperti itu. Tapi kalau besok bisa tembus 1400 lagi, angka psikologis ya, angka-angka genap ya, targetnya masih sama 1500 1600 arah PGO. Seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3410, menguat 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA masih aman. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga tanggung seperti ini, menurut saya harga tanggung, risknya kecil, nggak perlu nunggu sampai 3200. Pokoknya gagal bertahan di atas 1350, tinggalin aja. Berarti dari harga sekarang ya, kalau dia turun koreksi 3% ya tinggalin aja. Targetnya kemana ini kalau jalan seminggu ke depan ya 3610, masih ada potensi upset sekitar 200 poin. 200 poin dengan harga sekarang sekitar 5%. Ya lumayan kalau jalan. Menutup gapnya ini aja targetkan udah oke nih. MDKA ya 5%-an sampai 6%. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup menguat 6,17% ke harga 860. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA berhasil breakout 860 dengan target arah ya mestinya masih bisa jalan. Targetnya masih sama, all time high-nya 955 ya. Cuman ini baru aja breakout. Breakoutnya juga dengan volume biasa aja, tapi diturunin sedikit aja. Neckline-nya pakai 840 850 ini aja. Nah, ini kalau dia nge-swing ke bawah sini menarik tuh. Kalau yang belum beli, dan ya kalau dia dikasih koreksi itu menarik untuk spek buy. Tapi ya kadang kan nggak dikasih. Saham-saham koreksi dikit, harganya nanggung jauh dari support, tertaunya naik lagi ya, seperti itu. Untuk MBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1160, terkoreksi 3,3%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT wajar koreksi dan nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang profit taking karena dia gagal bertahan di atas 1200, ya bener aja. Kalau Bapak Ibu seperti itu, kalau dia besok dia rebound lagi ya udah, jangan penyesalan. Kalau mau beli harga atas, tapi kalau beli harga atas ya harus pakai stop loss. Misalnya dia rebound ke 1200, gagal bertahan atau turun, ya udah tinggalin dulu. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ditarik trennya semenjak Agustus 2021 sudah dipatahkan ya di 940 ini, dan mestinya sih sampai 1300 ya, ada potensi upside 10% lagi nih BRPT 1-2 minggu ke depan kalau jalan ya. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja akan selanjutnya. Ada cuan yang ditutup terkoreksi 7,65% ke harga 2050. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan jebol 2200, ya udah turun dulu. Target turunnya kalau melihat historinya nih 1925. Kalau itu jebol ya udahlah 1500-an, 1600. Jadi untuk cuan ya mungkin besok koreksi lagi sedikit ya. Coba hitung berapa persen lagi kalau dia koreksi. 5%-an itu menarik, tapi disclaimer ya untuk cuan. Seperti itu untuk cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1950, terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam gara-gara laporan keuangan dia open gap down terus naik. Saya pikir gara-gara pemerintah impor nikel dari Thailand apa Filipina ya. Nah, itu yang jadi sentimennya, jadi kena buang juga. Kalau ditanya apakah Antam ini emas, enggak, Antam tuh lebih ke nikel ya. Memang ada tambang emas, ada. Kalau ingat Antam kan ingat emas, yang emas batangan itu dari 1 gram 2 gram, tapi ya kalau sektornya juga dia itu lebih ke nikel. Nah, seperti itu. Memang ada emasnya juga, nggak salah ya. Ada nikelnya juga, ya sama aja lah ya. Kalau memang dia lagi turun aja, seperti itu ya. Dan Antam masih sama. Gambaran saya itu, saya lebih nunggu dia tunggu tembus 2000 atau tunggu di 1800-an. Harga sekarang harga nanggung ya, belum pasti juga turun ke 1800, bisa jadi dia konsolidasi aja di atas 1900 sampai 2000 resistennya. Ya tergantung bagaimana strateginya aja kalau Bapak Ibu mau beli Antam. Tapi target saya Antam tetap nanti mendekati akhir tahun, kita habis ISG koreksi di bulan September Oktober terus dia baru rebound, itu potensi tetap tembus 2000 untuk Antam ya. Jadi seperti itu. Misalnya ya, skenario saya ini ya, strategi saya, tapi nggak harus sama. Saya tunggu Antam nih. Bulan ini nggak dapat di 2000 atau 1900 atau di 1800, bulan depan tunggu. Kalau nggak dapat, bulan depannya. Yang penting kan hitungannya saya misalnya dapat Antam mungkin 3 bulan ke depan sampai akhir tahun,
Misalnya dia ke 2200, tembus 2000 ke 2200 10%, ya ibaratnya portofolio saya juga bertumbuh kan. Bertumbuh 10% dalam 3 bulan, itu lebih dari RDPU, lebih dari RDPT, mungkin juga lebih dari reksadana saham ya. Dan tujuan trading atau investasi saham kan untuk menumbuhkan portofolio ya. Jadi ya time frame bisa bulanan, tahunan, tergantung masing-masing, bisa juga harian ya. Ya seperti apa aja strateginya. Mau nunggu dulu, apa masuk di dalam dulu kan boleh juga. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam, kalau saya tadi masih sama ya, nunggu aja dulu. Tapi kalau mau beli harga-harga sekarang juga ya boleh-boleh aja, gak ada salah juga. Seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.975 menguat 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco rebound juga ya. Open gap up, sempat naik tadi tinggi ke 6.075, terus turun, tutupannya merah. Jadi oke nggak sih sebenarnya kayak gini nih sih, spekulasi buying nggak masalah walaupun candle hammer terbalik, karena kita melihat ISG. Kalau ISG-nya ke atas ya otomatis Inco nanti dapat flow juga. Kalau ISG-nya 7.100 arahnya, apalagi sampai 7.200, tetap aja nih naik ya. Risknya sebenarnya kecil aja nih. Ya pokoknya gagal bertahan di atas 5.800 kalau mau stop loss boleh. Gagal bertahan di atas 5.900 juga boleh. Pokoknya dia candle merah jebol nih, tinggalin aja 1-2 hari ke depan. Harusnya dia nih pelan-pelan dia naik, nge-swing atas targetnya. Semoga sampai tuh 6.400, 6.500 untuk Inco. Jadi ada potensi upside sekitar 7-8%. Kalau jalan seperti itu aja untuk Inco ya. Tadi karena kita trading ini kan hanya bisa ngikutin bagaimana pergerakan saham, menganalisanya, terus kira-kira potensinya lebih condong ke atas ya beli, dimana harus stop loss kalau nggak sesuai dengan rencana. Ya seperti itu membuat trading plan. Ya risknya kecil sebenarnya Inco nih kalau Bapak Ibu berminat. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di 885 terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat langsung saja ke teknikalnya, TINS Doji harusnya ya ini rebound, kalau nggak salah laporan keuangannya juga kurang oke. Terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah tulis di kolom komentar video minggu lalu, lumayan. Jadi saya juga ada update untuk TINS. Jadi apakah ini pasti turun nggak? Potensi rebound, apalagi candlenya doji. Nih, kalau lebih besar nih, siapa tahu yang pakai handphone kan nggak lihat nih. Candlenya bagus nih, hammernya ekornya panjang, bodinya kecil. Ya, paling nggak nge-swing dapat 930 lumayan, 55 poin ya, dapat 5% ya lumayan. Bahkan bisa lebih tuh, target saya bisa kalau ini jalan nge-swing atas 1-2 minggu ke depan ya targetnya 1000 TINS ya, tapi itu sangat tinggi menurut saya kalau ke 1000 ya. Kalau bisa 930, 950 itu udah lumayan ya. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 2,34% ke harga 1.530. Langsung saja ke teknikalnya. Akra rebound juga hari ini dan dia berhasil menembus 1.500 dengan volume yang lumayan. Mestinya sih digas lagi. Cuman nih harga-harga nanggung juga, beli buy on break takutnya false. Tapi kalau melihat harga minyak yang terus uptrend, harga minyak di 88 ya, coba lihat. Di 85 dan sudah break resisten semenjak November 2022, setahun yang lalu, dan dia sudah membentuk swing low, dan ini dia di web 3 harusnya seperti ini gambarannya. Untuk gambaran harga komoditas web 3-nya mestinya ya ini 93, habis itu koreksi lagi, terus akhir tahun mungkin nanti baru ke 100. Jadi ini web 3-nya ini bisa di sekitaran 90 sampai 93. Tuh masih potensi upside-nya lumayan kan? Seperti itu ya. Jadi untuk Akra juga ya harusnya bisa sampai 1620. Jadi ada potensi upside sekitar 6% lagi. Tapi itu hitung aja ya untuk strategi beli Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 5,64% ke harga 655. Langsung saja ke teknikalnya. ESA mantul dari 600 dan ke 655, dan ini bisa jadi neckline dan target arah 700 saja dulu ya, jangan tinggi-tinggi lah. 730 itu untuk ESA. Jadi seperti itu aja untuk ESA. Kalau ditanya beli harga sekarang ya jauh dari support ya. Support minornya benar 650, tapi support kuatnya itu 600. Ini tutup aja, nggak perlu 560. Gagal bertahan di 600 ya melorot sampai 400-an.
sampai 500 mungkin. Jadi seperti itu aja. Untuk ESA sudah 3 hari naik dengan volume. Kalau dia koreksi tipis nggak lebih dari berapa nih? 640 ya bisa aja kalau mau spek buy, tapi cut loss mepet aja. Dengan resiko cut loss mepet itu kalau dia mantul ya itu udah resiko. Karena Bapak Ibu cut lossnya di area nanggung. Karena ini area yang bisa dia mantul ke atas juga. Nggak pasti juga selalu turun, tapi kalau sudah jebol 600 ya sinyalnya lebih konfirmasi turun seperti itu. Untuk ESA langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup menguat 7,56% ke harga 995. Langsung saja ke teknikalnya, NCKL sudah mematahkan pola symmetrical triangle-nya dan breakout, dan sekarang di area resisten, tapi menurut saya ini baru awal, masih bisa naik ya, tapi bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk belinya. Ya, menurut saya ini awal aja nih. Bahkan nih kalau ditarik atas saja pakai atas juga bisa nih. Kalau pakai atas ya memang belum tembus. Kalau pakai atas juga sudah tembus ya. Aman harusnya. Tapi support kuatnya masih sama 900 ya. Kalau menurut saya sih jalan minggu ini. Lihat weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kemarin kecil dan hari ini rebound. Apalagi ini baru hari pertama minggu ini ya. Jalan. Harusnya ke atas target NCKL peluang besar ya bisa sampai 1200 minimalnya atau bahkan 1300. Naik dari harga sekarang berarti 30% lagi. Wah, lumayan ya. Kalau pola symmetrical triangle-nya ini itu seperti ini 1220%. Ya, menarik NCKL, bisa diperhatikan untuk Bapak Ibu. Ya, aman harusnya NCKL. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa tarun cuan.